Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, kali ini kita akan membahas mengenai VOC atau Verenigde Oost-Indisch Company, perusahaan dagang Hindia Timur Belanda. Kita awali dengan mengapa pemerintah kerajaan Hindia Belanda mendirikan perusahaan dagang VOC. Seperti sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, Belanda mengirimkan ekspedisi penjelajahan samudra untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Akhirnya, Belanda berhasil tiba di Nusantara, tepatnya di Pelabuhan Banten, di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Di sana, Cornelis de Houtman berhasil mendapatkan banyak sekali rempah-rempah. Setelah Cornelis de Houtman mendapatkan rempah-rempah dari Nusantara, banyak sekali perusahaan dagang Belanda berlayar mencari rempah-rempah ke Nusantara. Lalu terjadi persaingan tidak sehat antar perusahaan dagang Belanda yang mengakibatkan harga rempah-rempah turun, menumpuknya stok rempah-rempah, dan perusahaan-perusahaan dagang mengalami kerugian besar. Dari situlah parlemen Belanda mengusulkan agar perusahaan-perusahaan dagang tersebut digabung menjadi satu perusahaan. Maka pada Maret 1602 terbentuklah Verenigde Oost-Indisch Company atau VOC yang merupakan gabungan dari perusahaan-perusahaan dagang yang ada di Belanda. Sebagai perusahaan dagang, VOC memiliki keistimewaan yang disebut dengan hak oktrooi. Yang pertama adalah hak monopoli perdagangan. Yang kedua, hak memiliki tentara dan mengumumkan perang atau damai kepada negara lain atau kepada kerajaan lain. Yang ketiga, VOC memiliki hak untuk mendirikan benteng-benteng di wilayah-wilayah kekuasaannya. Yang keempat, VOC memiliki hak untuk mencetak mata uang sendiri dan mengangkat pegawai-pegawainya. Dan yang terakhir, VOC memiliki hak menjalankan peradilan dan mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Nusantara. Jadi bisa dipahami ya guys, bahwa VOC adalah perusahaan dagang tapi memiliki hak istimewa seperti layaknya suatu kerajaan atau suatu negara. Selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi mengenai jalur perdagangan VOC pada abad ke-17. Berikut petanya. Perhatikan ya. VOC memiliki jaringan perdagangan yang sangat luas, meliputi sebagian besar wilayah Asia, dari Asia Barat, Asia Tenggara, sampai ke Asia Timur, Arabia, India, wilayah Nusantara, Cina, sampai ke Jepang. Berikutnya, kita akan bahas mengenai siapa saja orang-orang yang berpengaruh di dalam perusahaan dagang VOC. Ada beberapa gubernur jenderal VOC yang sangat berpengaruh. Pertama, Jan-Pieter Zoon-Koon. Dikenal sebagai peletak dasar penjajahan Belanda di Nusantara, Jan-Pieter Zoon-Koon memindahkan orang-orang Belanda bersama keluarganya ke Indonesia. Dan ia juga mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Yang kedua adalah Cornelis Spelman. Ia menghadapi perlawanan-perlawanan di daerah dan berhasil mengalahkan Sultan Agung Trunojoyo dan Sultan Ageng Tirtayasa. Berikutnya guys, bagaimana VOC menjalankan perusahaan dagangnya. VOC memiliki beberapa kebijakan. Yang pertama ada pelayaran Hongi.
adalah misi pelayaran VOC mengawasi penduduk pribumi yang dianggap melanggar ketentuan monopoli. Jadi, penduduk pribumi tidak boleh menjual rempah-rempahnya kepada perusahaan dagang dari negara lain. Maka VOC mengadakan pelayaran untuk mengawasi jangan sampai ada penduduk pribumi yang berani melanggar ketentuan monopoli tersebut. Berikutnya adalah kebijakan ekstirpasi, yaitu menebang rempah-rempah agar harga rempah-rempah tetap stabil. Yang ketiga adalah Fairplice Referenti, yaitu kewajiban bagi para raja pribumi untuk membayar pajak dengan hasil buminya kepada VOC. Yang keempat adalah kebijakan Contingente, yaitu pajak sewa tanah yang harus dibayar rakyat dengan hasil bumi. Yang kelima adalah kerja rodi, kerja wajib tanpa upah yang harus dilaksanakan oleh rakyat. Dan terakhir adalah kebijakan Preanger-Stelsel, wajib menanam kopi di daerah Priangan, Bandung. Terakhir ya guys, kita akan bahas mengenai kapan VOC beroperasi. VOC berdiri dari tahun 1602 hingga akhirnya mengalami kebangkrutan dan dibubarkan pada tahun 1799. Penyebab kebangkrutan VOC adalah: pertama, korupsi pegawai. Kedua, pegawai terlalu banyak sehingga beban gajinya juga besar. Ketiga, biaya perang memadamkan perlawanan rakyat. Rakyat merasa keberatan dengan monopoli perdagangan VOC sehingga melakukan perlawanan terhadap VOC. Perlawanan dari rakyat tersebut membutuhkan biaya perang yang sangat besar. Akhirnya, VOC berhutang sangat besar dan perusahaan menjadi lemah. Selain hutang yang besar, VOC juga harus bersaing dengan perusahaan dagang dari negara lain seperti EIC yang berasal dari Inggris. Selanjutnya, berkembangnya paham liberalisme termasuk kebebasan dalam perdagangan, sehingga banyak sekali yang keberatan dengan sistem monopoli. Dan yang terakhir, pendudukan Perancis atas Belanda pada tahun 1795. Demikianlah akhirnya VOC dibubarkan pada tahun 1799. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.